Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrian dengan NIM 1710621044 dengan dosen pembimbing 1 Profesor Dr. Rumi Widyastuti SEME, dosen pembimbing 2 Dr. Terilina Arvinta Monoarfa SEMM. Saya ingin mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kausalitas Intention to Use Cbank, Perceived Usefulness, Perceived Risks, dan Trust. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengalami perubahan besar. Ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern juga mengalami kemajuan pesat. Akibatnya, fokus utama saat ini adalah digital. Seberapa cepat bisnis dapat menyesuaikan diri dengan perubahan saat ini, dan ini berlaku untuk sektor keuangan, yang merupakan kunci keberhasilan bisnis saat ini. Selama sebelum perbankan menggunakan teknologi informasi, khususnya yang digunakan oleh perbankan, layanan perbankan hanya dapat dilakukan secara langsung antara pelanggan dan petugas bank saat mereka datang ke bank untuk melakukan transaksi. Setelah perbankan menggunakan teknologi informasi, layanan pelanggan sekarang beralih ke layanan transaksi berbasis teknologi dan sistem digital banking. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui internet kapan saja dan di mana saja berkat kualitas layanan yang mengandalkan kecepatan, kemudahan, kenyamanan, dan harga layanan yang terjangkau dengan cakupan luas. Gambar pertama sebelah kiri menjelaskan bahwa menurut data Bank Indonesia, transaksi penggunaan bank digital di Indonesia mencapai 5.098,6 triliun atau sekitar 5,1 kuadriun. Nilai itu meningkat 11,9% dari tahun sebelumnya dan meningkat 1,3% dari Juli 2023. Dengan demikian, banyak orang telah beralih ke layanan keuangan digital, menurut sumber dari databooks.com 2023. Gambar kedua sebelah kanan menjelaskan penurunan drastis jumlah ATM dari 2018 hingga 2021. Karena semakin mudahnya menggunakan platform digital untuk transaksi keuangan, lebih banyak orang di masyarakat yang menggunakan bank digital atau mobile banking untuk bertransaksi. Akibatnya, jumlah ATM semakin berkurang. Namun, kebutuhan nasabah untuk ATM tetap sangat penting. Saya mengambil Cbank sebagai aplikasi bank digital yang dikembangkan bersama Shopee, memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan digital seperti menabung dan transfer uang antar bank. Cbank menarik perhatian publik karena menawarkan fitur yang memudahkan belanja di Shopee dengan tampilan sebanding dengan aplikasi belanja online lain. Cbank sebenarnya bukan bank baru. Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE yang didirikan di Jakarta pada tahun 1991 adalah nama sebelum dari Cbank. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas dan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 12-PB1-2021 tanggal 10 Februari 2021, Bank BKI resmi mengganti nama menjadi PT Bank Cbank Indonesia. Faktor yang mempengaruhi intention to use bank digital. Yang pertama ada perceived usefulness. Hasil penelitian Rizky tahun 2020 menunjukkan bahwa perceived usefulness yang dilihat memengaruhi intention to use untuk menggunakan suatu aplikasi. Yang kedua ada perceived risk. Hasil penelitian Sang tahun 2021 menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai keamanan transaksi dan privasi data menjadi hambatan utama dalam adopsi layanan perbankan digital, sehingga perceived risk sangat penting untuk mendorong intention to use bank digital. Yang ketiga, trust. Hasil penelitian Iofi dan Diana 2016 menunjukkan bahwa trust memiliki efek positif yang signifikan terhadap intention to use nasabah bank digital. Pertanyaan penelitian. Pertama, apakah perceived usefulness berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use Cbank? Yang kedua, apakah perceived risk berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use Cbank?
Yang ketiga, apakah trust berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use Cbank? Yang keempat, apakah perceived usefulness berpengaruh secara signifikan terhadap trust terhadap Cbank? Yang kelima, apakah perceived risk berpengaruh secara signifikan terhadap trust terhadap Cbank? Yang keenam, apakah trust memediasi pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use Cbank? Yang ketujuh, apakah trust memediasi pengaruh perceived risk terhadap intention to use Cbank? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini ada 7 tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use Cbank. Tujuan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh perceived risk terhadap intention to use Cbank. Tujuan ketiga, untuk menganalisis pengaruh trust terhadap intention to use Cbank. Tujuan keempat, untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness terhadap trust terhadap Cbank. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh perceived risk terhadap trust terhadap Cbank. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh perceived risk terhadap trust terhadap Cbank. Yang ketujuh, untuk menganalisis peran trust sebagai variabel mediasi dalam pengaruh perceived risk terhadap intention to use Cbank. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang perilaku konsumen dan teknologi keuangan digital, khususnya dalam memahami pengaruh perceived usefulness, perceived trust, dan trust terhadap intention to use, layanan mobile banking seperti Cbank. Penelitian ini juga memperluas penerapan teori TAM dan trust dalam konteks perbankan digital di Indonesia, serta menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya di bidang serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan studi serupa di bidang teknologi keuangan dan perilaku pengguna. Manfaat praktis. Yang pertama ada bagi peneliti. Penelitian ini membantu peneliti memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat penggunaan layanan perbankan digital, khususnya Cbank. Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi dan mengembangkan teori seperti TAM dan trust dalam konteks digital banking, serta memperkaya literatur perilaku pengguna keuangan digital di Indonesia. Bagi Universitas Negeri Jakarta, penelitian ini menjadi referensi akademik bagi Sivitas UNJ dalam pengembangan ilmu manajemen, teknologi keuangan, dan pemasaran digital. Penelitian ini mendukung kontribusi UNJ dalam menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan industri keuangan berbasis teknologi. Landasan teori. Yang pertama, perceived usefulness. Perceived usefulness diartikan sebagai capable of being used advantageously, yaitu sesuatu yang digunakan pergunaan dapat bermanfaat. Jadi, perceived usefulness adalah pemikiran seorang individu ketika penggunaan teknologi sanggup membawa keuntungan serta dampak yang baik. Menurut Ermawati dan Delima tahun 2016. Perceived risk. Perceived risk secara umum didefinisikan sebagai situasi ketidakpastian mengenai suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang dengan keputusan yang dibuat berdasarkan analisis dan pertimbangan pada saat ini menurut Dewi tahun 2019. Trust. Macintosh dan Loxin dalam Razak et al. Tahun 2018 menyatakan definisi trust bahwa suatu pihak mengandalkan keyakinan dan integritas pihak lain. Definisi ini menunjukkan bahwa suatu pihak mempercayai dan meyakini keandalan dan integritas pihak lain dalam transaksi. Intention to use. Intention to use ini mendefinisikan seberapa besar seseorang tertarik dan berencana untuk menggunakan teknologi atau layanan tertentu. Jika seorang individu merasa aplikasi yang dimilikinya tidak memerlukan banyak usaha untuk mengoperasikannya, dan oleh karena itu orang tersebut tertarik dan ingin terus menggunakan sistem aplikasi yang tersebut, menurut penelitian Freblia et al. Tahun 2020. Model penelitian dan hipotesis. H1 diduga terdapat pengaruh langsung perceived usefulness terhadap trust dalam penggunaan Cbank. H2 digunakan terdapat pengaruh langsung perceived risk terhadap trust dalam penggunaan Cbank. H3 diduga terdapat pengaruh langsung terhadap intention to use Cbank. H4 diduga terdapat pengaruh langsung perceived usefulness terhadap intention to use Cbank. H5 diduga terdapat pengaruh langsung perceived risk terhadap intention to use Cbank. H6 diduga terdapat pengaruh tidak langsung perceived usefulness terhadap intention to use melalui trust sebagai variabel mediasi dalam penggunaan Cbank. H7 diduga terdapat pengaruh tidak langsung perceived risk terhadap intention to use melalui trust sebagai variabel mediasi dalam penggunaan Cbank. Metode penelitian. Waktu dan penelitian Februari sampai
Juni 2025. Objek dan subjek penelitian. Pengguna Cbank yang berdomisili di wilayah Jabodetabek berusia 17 hingga 32 tahun. Desain penelitian, penelitian menggunakan metode kuantitatif. Populasi pengguna Cbank yang berdomisili di wilayah Jabodetabek berusia 17 hingga 32 tahun. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik penggunaan data dengan kuesioner dengan Google Form. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan 174 responden dengan rumus Cochrane. Metode analisis data. Analisis multivarian dengan Structural Equation Modeling PLSM Smart PLS version 4. Indikator penelitian. Variable Perceived Usefulness, indikator asli, mudah digunakan. Indikator adaptasi, saya merasa menggunakan layanan bank digital Cbank sangat fleksibel. Lalu ada untuk melakukan transaksi di Cbank, saya hanya perlu menekan ponsel tanpa harus pergi mencari ATM. Indikator asli transaksi lebih cepat. Indikator adaptasi, saya merasa layanan Cbank efektif untuk digunakan dalam transaksi. Lalu ada indikator asli meningkatkan produktivitas. Cbank berguna untuk melakukan transaksi kapan saja dan solusi apa saja. Lalu ada indikator adaptasi bertransaksi menunjukkan Cbank dapat dilakukan lebih dari 2 kali dalam sehari. Lalu indikator asli bermanfaat, indikator adaptasinya, layanan Cbank memungkinkan saya melakukan transaksi di luar jam kerja bank biasa. Semua ini berasal dari sumber Jogianto dalam Ardianto et al. Tahun 2021. Lalu ada indikator penelitian variabel perceived risk. Indikator aslinya gangguan kinerja. Indikator adaptasinya saya merasa transaksi menggunakan Cbank terkadang mengalami gangguan. Efisiensi waktu. Indikator adaptasinya saya khawatir penggunaan Cbank dapat membuang waktu saya jika terjadi gangguan. Indikator asli tingkat keamanan, indikator adaptasi, saya merasa khawatir terhadap keamanan informasi pribadi saat menggunakan Cbank. Jaminan keamanan, saya merasa tidak yakin apakah Cbank dapat memberikan perlindungan penuh atas data dan dana saya. Lalu indikator penelitian variabel trust. Indikator asli integrity, indikator adaptasinya bank digital Cbank adalah merek yang dapat dipercaya. Lalu ada Cbank memiliki reputasi baik di pasaran. Lalu ada Cbank memiliki reputasi baik di pasaran. Reliability, indikator adaptasinya, saya yakin bank digital Cbank itu aman karena sudah diberi dan diawasi oleh OJK. Lalu ada saya percaya bahwa Cbank memberikan solusi jika saya mengalami kendala dalam menggunakan layanan ini. Lalu ada indikator asli security dan privacy. Indikator adaptasinya, saya yakin Cbank akan melindungi data pribadi saya. Lalu ada Cbank memiliki verifikasi 2 langkah sehingga membantu keamanan saya dalam membuat transaksi. Lalu indikator penelitian intention to use. Indikator asli berminat terus menggunakan. Saya ingin selalu menggunakan Cbank. Ini karena Cbank membuat transaksi lebih mudah, saya berencana untuk terus menggunakannya. Selama tidak ada biaya transfer antar bank dan minimal saldo mengendap, saya akan terus menggunakan Cbank. Lalu ada indikator asli angka digunakan untuk bertransaksi. Indikator adaptasinya, saya merasa aman menggunakan Cbank untuk bertransaksi. Lalu saya merasa tertarik untuk memanfaatkan berbagai promosi yang ditawarkan oleh Cbank pada nasabahnya. Indikator asli merekomendasikan pada orang lain. Saya akan merekomendasikan Cbank untuk mereka yang baru menggunakan bank digital. Analisis sampel. Jenis analisis uji validitas konvergen tujuan untuk memastikan indikator dalam satu konstruk saling berkorelasi kuat. Kriteria penerimaannya overloading lebih dari atau sama dengan 0,70, AV lebih dari sama dengan 0,50. Jenis analisis uji validitas diskriminan tujuannya memastikan bahwa konstruk berbeda-beda benar mengukur hal yang berbeda. Kriteria penerimaannya akar AV lebih besar dari korelasi antar konstruk HTMT kurang dari 0,90, cross-loading lebih tinggi pada konstruk sendiri. Lalu jenis analisis uji reliabilitas mengukur konsistensi internal dari indikator. Kriteria penerimaannya composite reliability lebih besar atau sama dengan 0,7, kerombak alfanya lebih besar atau sama dengan 0,70. Jenis analisis uji R-square tujuannya mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen. Kriteria penerimaannya R-square lebih besar dari 0,75 kuat. Lalu
lebih besar sama dengan 0,50 moderat, lebih besar sama dengan 0,25 lemah. Lalu ada jenis analisis uji SRMR, model fit. Tujuannya menilai kecocokan model struktural secara keseluruhan. Kriteria penerimaannya SRMR kurang dari 0,10 fit, ideal kurang dari 0,08. Uji hipotesis Petkov tujuannya menguji simplifikasi hubungan antar variabel. Kriteria penerimaannya p-value kurang dari 0,05 t, statistik lebih dari 1,96. Sekian presentasi seminar proposisi skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.